Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan berkat rahmatnya itu pula kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Habibullah, kekasih Allah, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya sambung persentase dari rekan-rekan saya tadi, di mana selanjutnya yaitu poin D, yaitu model pendidikan inklusi. Yang dimana tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, pendidikan inklusi itu adalah memadukan antara siswa dengan siswa normal dengan siswa yang mempunyai kebutuhan khusus ini dalam satu ruang lingkup atau ruang kelas yang sama gitu. Jadi di sini akan saya sedikit jelaskan yaitu tentang model pendidikan inklusinya. Di sini ada beberapa poin modelnya, itu pendidikan inklusi menurut beberapa model, yaitu di sini kami menjabarkan menurut model Agustiawati dan Solisa. Yaitu yang pertama itu kelas reguler, yang dimana yaitu kelas reguler ini adalah inklusi penuh, dimana anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak non berkebutuhan khusus sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ini dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus disatukan dalam ruang kelas, yaitu ruang kelas reguler yang sama dengan menggunakan kurikulum yang sama. Jadi dengan kelas yang sama, kurikulum yang sama gitu. Jadi disatukanlah anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus di kelas reguler ini gitu. Yang selanjutnya poin kedua yaitu kelas reguler dengan cluster, yang dimana anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus juga disatukan dengan anak non berkebutuhan khusus atau dengan anak normal, tetapi dalam kelompok-kelompok khusus gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus dikelompokkan, jadi adanya nanti di sana itu kelompok-kelompok khususnya gitu. Nah, itu adalah poin yang kedua, yaitu kelas reguler dengan clusters. Selanjutnya itu poin ketiga, yaitu kelas reguler dengan pull out, yang dimana anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Jadi di mana anak berkebutuhan khusus ini tetap disatukan dengan anak non berkebutuhan khusus dalam satu kelas, tetapi pada waktu-waktu tertentu ditarik atau dibawa anak kebutuhan khusus ini kepada kelas lain gitu, untuk dibimbing oleh guru pembimbing khususnya gitu. Nah, itu adalah poin yang ketiga, yaitu kelas reguler dengan pull out. Selanjutnya yaitu kelas reguler dengan quarter dan point out. Jadi di sini yang poin keempat ini kelas regulernya dipadukan dengan quarter dan juga dipadukan dengan pull out. Tadi kan kelas reguler cuma dipadukan dengan pull out pada poin ketiganya, tapi pada poin keempat ini dipadukan dengan kelas reguler, dipadukan dengan quarter, dan dipadukan dengan pull out, yaitu di mana anak berkebutuhan khusus ini belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru-guru pembimbing khususnya gitu. Dimana telah saya jelaskan tadi kelas reguler dengan digabungkan dengan quarter dan pull out. Jadi di sini secara dalam kelas reguler itu juga ada per kelompoknya. Terus pada saat-saat jam pelajaran tertentu atau waktu tertentu, jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini diasingkan atau dibawa ke ruangan lain untuk bimbingan secara khusus gitu.
Nah, selanjutnya poin kelima yaitu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yang dimana anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler. Jadi anak berkebutuhan khusus ini belajar di dalam kelas khusus itu kan pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler. Jadi dia lebih dahulu belajar dalam kelas khususnya, belajar lebih dahulu pada kelas khususnya, terus setelah itu pada pelajaran tertentu atau bidang tertentu, dia ini anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa belajar dengan anak-anak non berkebutuhan khusus atau dengan anak normal. Selanjutnya poin terakhir yaitu kelas khusus penuh, di mana kelas khusus penuh ini adalah anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Jadi pada sekolah reguler ini adanya nanti kelas khusus untuk khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan dalam satu kelas itu mereka tidak dipadukan dengan anak-anak yang non berkebutuhan khusus atau dengan yang normal, tetapi hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang terdapat di dalam ruangan tersebut gitu. Jadi tidak ada dipadukan dengan kelas-kelas lainnya atau dengan maksudnya dengan anak yang normalnya gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.